Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Firda, anak-anak. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Setelah kemarin, anak-anak sudah belajar tentang sujud sahwi. Sekarang kita akan belajar tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Mungkin langsung saja anak-anak. Baik anak-anak, kita langsung pada materi, yakni sujud syukur dan sujud tilawah. Standar kompetensi dari pembelajaran kita adalah melaksanakan tata cara sujud di luar sholat. Kenapa dinamakan sujud di luar sholat? Karena ini merupakan sujud tilawah dan sujud syukur yang sebab musababnya bukan karena sholat. Oke, kompetensi dasar yang harus dipelajari yaitu menjelaskan ketentuan sujud syukur dan sujud tilawah serta mempraktekkan sujud syukur dan sujud tilawah. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu hanya akan menjelaskan ketentuan tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Pertemuan yang akan datang kita akan mempraktekkannya. Oke? Sudahkah kamu melaksanakan sujud syukur? Pernahkah kalian melaksanakan sujud tilawah? Anak-anak, mungkin kalian sudah berpikir apakah kalian pernah melakukan sujud tilawah atau sujud syukur? Tahukah anak-anak semua tentang tata caranya? Jika belum tahu, maka mari kita pelajari tata cara dan ketentuan sujud syukur dan sujud tilawah. Apa sujud syukur itu anak-anak? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah setelah menerima kenikmatan atau karena terhindar dari musibah. Dalil sujud syukur di sini ada hadis Nabi, kana ida atahu amron yasurru au busron bihi harun sajidan syukron lillah. Apabila datang suatu perkara yang menggembirakan atau kabar yang menyenangkan, maka langsunglah bersujud dan berterima kasih kepada Allah. Itu adalah hadis Nabi. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan, idza ta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Anak-anak dijelaskan ketika Tuhan kalian apabila kalian bersyukur, lain sakartum, apabila kalian bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka akan ditambah rasa syukur kita. Dan apabila kita tidak bersyukur, maka adab Allah adalah sungguh sangat keras. Oke. Hukum sujud syukur. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah anak-anak. Ya, jika sunnah berarti boleh tidak melakukan, tapi alangkah lebih baiknya jika dilakukan. Oke, syarat sujud syukur. Anak-anak, syarat sujud syukur ada 3 macam. Bisa kalian perhatikan di sini, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Anak-anak, ketika kita mendengar suatu hal yang menggembirakan atau kita terhindar dari musibah, tidak moro-moro langsung kita sujud di tempat di mana itu kita tidak perhatikan kebersihannya. Itu tidak seperti itu anak-anak ya. Misalnya seperti yang sering kita lihat para pemain sepak bola yang ketika selesai menendang bola kemudian gol mereka langsung bersujud. Anak-anak, sujud syukur itu ada syarat-syaratnya. Harus suci dari hadas dan najis, baik itu pakaian maupun tempat, kemudian menghadap kiblat, ya, kemudian menutup aurat. Jadi sujud syukur itu ada tata cara dan syaratnya juga. Tidak moro-moro langsung sujud di tengah jalan, langsung sujud di tengah lapangan, langsung sujud, tidak seperti itu anak-anak ya. Oke, rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur ini ada niat, takbiratul ihram, sujud, salam, dan tertib. Jadi niat dulu. Nah, sebentar lagi Ibu akan jelaskan tentang niatnya. Takbiratul ihram, takbir, sujud, salam,
dan tertib. Sebab-sebab sujud syukur, yaitu tadi karena mendapatkan kenikmatan yang pertama, yang kedua karena kalian mendapatkan berita gembira, misalnya kalian merupakan juara umum di sekolah atau juara 1 di kelas, itu merupakan kabar bahagia. Misalnya kalian harus sujud syukur, berarti kenikmatan itu akan Allah tambahkan kepada kalian anak-anak ya. Kemudian karena terhindar dari bahaya, misalnya kalian lagi jalan, di tengah jalan tiba-tiba ada pohon yang rubuh di belakang, tepat di belakang kalian. Alhamdulillah ya Allah, ternyata pohon itu nggak sampai kepada badan saya. Bersyukur, sujud kalian. Nah, itu maka insya Allah pada perjalanan selanjutnya kalian akan selalu terhindar dari bahaya. Oke anak-anak, yang selanjutnya tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama niat, anak-anak. Niat di sini kalian bisa niatkan nawaitu sujudil syukri lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kalian sujud. Kemudian di dalam sujud kalian baca ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Anak-anak, kemudian setelah di dalam sujud kalian membaca ini, bacaan sujud syukur, setelah itu kalian salam, duduk dan salam. Hanya ini bacaannya. Nah anak-anak, ini wajib untuk kalian hafalkan ya, karena pertemuan yang akan datang kita akan praktek sujud syukur, maka kalian harus hafalkan doanya dulu ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, selanjutnya tata caranya bagaimana Bu? Tata caranya seperti gambar berikut. Takbir, langsung sujud, kemudian duduk dan sujud lagi. Kemudian duduk dan salam anak-anak. Hikmah sujud syukur. Hikmah sujud syukur anak-anak, yang pertama, Allah akan selalu terasa dekat dengan kita karena kita selalu berusaha mengingat Allah atas apa yang Allah hindarkan, misalnya suatu hal yang buruk, dan atas apa yang Allah berikan, misalnya suatu kenikmatan atau prestasi. Oke. Dari hikmah yang kedua yaitu memperoleh banyak kepuasan batin karena kita selalu berusaha berterima kasih atas apa yang telah kita peroleh. Seperti dalil yang awal tadi anak-anak ya, bahwasanya apa yang kita syukuri akan ditambah oleh Allah kenikmatannya. Oke, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambahkan nikmat kepada orang yang selalu bersyukur. Baik anak-anak, itulah tadi sujud syukur, dan sekarang kita akan mempelajari tentang sujud tilawah. Anak-anak pernah mendengar kata-kata ini? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada tanda seperti ini di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, tanda seperti ini merupakan bahwasanya ayat tersebut adalah ayat sajdah. Ya. Ketika membaca Al-Quran, pernahkah kamu menjumpai ayat sajdah? Ayat sajdah yang seperti ini anak-anak. Oke. Selanjutnya di sini dalil daripada sujud tilawah, yaitu anak-anak An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam sajadatan fasajada i'tazala syaitan yabqi wa yaqulu ya wailata umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa'asaitu falinnar. Anak-anak, di sini telah dijelaskan bahwasanya ketika setan melihat kita bersujud ketika kita mendengar bacaan sajadah, maka setan itu menangis. Kemudian setan itu menyingkir dan berkata, ya, setan itu berkata, aduh celakalah, ternyata anak Adam atau cucu Adam ketika disuruh sujud mereka sujud.
maka mereka akan masuk surga, kata setan, ya. Wa umirtu bisujudi fa'asayatu falinnar. Nah, apabila mereka tidak sujud, tidak mau sujud, maka nerakalah bagi mereka. Baik anak-anak, untuk sujud tilawah adalah dilakukan ketika kita mendengarkan atau membaca surat sajadah dalam Al-Quran. Hukum sujud tilawah ada dua anak-anak, yaitu wajib dan sunnah. Wajib apabila kita sedang menjadi makmum dan imam kita melakukan sujud tilawah, maka kita wajib untuk mengikutinya. Nah, sunnah apabila kita sedang sendiri dan kita mendengarkan bacaan sajadah, ya. Yang selanjutnya, anak-anak, syarat sujud tilawah sama dengan sujud syukur tadi, hanya saja setelah membaca atau mendengar ayat sajadah ditambah ini saja, ya. Suci dari hadas dan najis baik tempat maupun pakaian, menghadap kiblat, menutup aurat, dan yang terakhir setelah mendengar atau membaca ayat sajadah baru kita disyaratkan untuk sujud tilawah. Oke. Rukunnya sama, niat takbiratul ihram, duduk sujud, duduk setelah sujud, dan salam. Oke, ini anak-anak ada beberapa ayat sajadah, ada 15. Kalian bisa lihat sendiri dalam buku panduan, telah dijelaskan di sana apa saja ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Antaranya ada 15 ayat anak-anak, ya. Tata cara melakukan sujud tilawah itu ada dua anak-anak. Ada yang dilakukan ketika sholat, ada yang dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah yang dilakukan ketika sholat, ya, bacaan sujud tilawah sama dengan bacaan sujud syukur tadi anak-anak, yakni sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ditambah, ya. Nah, sama bacaannya. Itu yang harus kalian hafalkan. Nah, kalau dalam keadaan sholat, ketika kebetulan menjumpai ayat sajadah dalam surat yang kita baca saat sholat, maka langsunglah kita sujud 1 kali, membaca doa, kemudian setelah sujud berdiri dan meneruskan surat yang kita baca, kemudian ruku seperti meneruskan sholat yang rukun-rukun sholat yang setelahnya, seperti ini anak-anak, ya. Oke, sujud tilawah di luar sholat sama dengan sujud syukur, yakni niat dulu, takbiratul ihram, sujud dengan membaca sajadah wajhil ladzi khalaqahu samahu wa basaru bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu baru salam. Adapun hikmah ketika kita melakukan sujud tilawah, setan akan selalu menghindar dari kita, karena setan adalah makhluk Allah yang tidak pernah bersujud dan tidak senang melihat orang lain bersujud, ya. Kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah ketika kita melakukan sujud tilawah. Anak-anak, yang terpenting dari pembelajaran ini adalah bukan hanya materi yang bisa kalian dapat, tapi kalian harus praktekkan di rumah caranya sujud syukur dan caranya sujud tilawah. Karena ingat di sini hikmahnya, setan akan menghindar dari kita ketika kita bersujud anak-anak. Setan benci kepada hamba-hamba Allah yang bersujud. Maka dari itu, karena setan adalah musuh kita, maka sering-seringlah kita bersujud. Bersujud baik itu dalam keadaan sholat, baik itu dalam keadaan bersyukur, baik itu dalam keadaan kita mendengar bacaan atau sedang membaca surat sajdah. Baik, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Yang terpenting dari pembelajaran kita adalah kalian harus bisa mempraktekkannya di rumah. Oke, demikian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.